Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfaris dengan NIM 231151063. Saya di sini sebagai mahasiswa STT Wasto Kencana Purwakarta Teknik Industri angkatan 2023, home base pagi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelayakan bisnis thrift shop second ID di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode cost benefit analysis untuk memenuhi tugas ekonomi teknik dari dosen pengampu saya, yaitu Bu Farliana Sutartia, sarjana teknik, magister teknik. Oke, kita masuk ya ke apa isi dari PPT saya itu. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Pada pandemi COVID-19 berdampak besar pada sektor UMKM, menyebabkan penurunan daya beli dan pembatasan kegiatan usaha. Mungkin kalian juga tahu ya, waktu COVID-19 tuh di tahun 2019 sampai 2020 tuh kita tuh eh, pasti terhalang oleh jarak sama waktu, karena kita tuh bener-bener dibatasi nih untuk keluar dari rumah harus menggunakan masker, terus kayak antiseptik seperti itu. Jadi benar-benar harus steril ketika ada wabah COVID-19 pada saat waktu itu. Nah, Successcon ID Tripshop ini ber, bertem, bertempat di Mandiraja, di daerah Mandiraja, Kota Banjarnegara. Di si toko Successcon ID ini terdampak oleh pembatasan jam operasional dan ketidakstabilan konsumen seperti itu. Yang asalnya jam operasional itu normal, pada pandemi COVID-19 tuh dibatasi jam operasionalnya dan mengakibatkan ketidakstabilan konsumen karena untuk pemasukan itu berkurang dari pemasukan dari daya beli masyarakat itu. Sekarang kita masuk ke apa sih tujuan dan masalah utamanya tuh. Dari owner tersendiri atau dari pemilik tersendiri itu berencana meningkatkan kapasitas stok dari 100 piece menjadi 500 piece per bulan yang memerlukan evaluasi kelayakan finansial seperti itu. Pada karena apa karena si pemilik ini ketika mempunyai kapasitas stok 100 piece itu belum memenuhi finansial finansial dari PT Successcon ID ini, belum layak lah dikatakan untuk 100 piece. Makanya dari pemilik ini tuh berencana untuk meningkatkan kapasitas stok dari 100 piece menjadi 500 piece. Nah, apa sih metode evaluasinya yang untuk digunakan untuk kita menganalisis kapasitas stok 100 piece menjadi 500 piece ini? Yang digunakan itu metode evaluasi itu menggunakan cost benefit analysis atau CBA untuk membandingkan manfaat atau benefit ekonomi dengan biaya atau cost yang dikeluarkan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya ya di perusahaan Successcon ID ini. Rumusan masalah itu yang pertama tuh bagaimana sih kondisi finansial usaha Successcon ID selama pandemi COVID-19 dan bagaimana hasil analisis kelayakan usaha berdasarkan indikator BCR, benefit cost ratio, terus NPV, net present value, dan IRR. Yang ketiga tuh, apakah peningkatan investasi stok dari 100 piece menjadi 500 piece layak dilakukan berdasarkan hasil CBA. Nah, di sini juga ada tujuannya ya. Tujuannya itu dari rumusan masalah yang tadi itu untuk menjelaskan detail kondisi usaha Diskon ID pada masa pandemi dan menghitung dan menganalisis kelayakan finansial menggunakan metode CBA seperti itu.
dan memberikan dasar evaluasi bagi pemilik usaha terkait pengembangan kapasitas stok. Untuk detail kondisi usahanya kan sudah dijelaskan ya tadi di latar belakang masalahnya tuh. Berarti sekarang kita masuk ke menghitung dan menganalisis kelayakan finansial menggunakan metode CBA dan memberikan dasar evaluasi bagi pemilik usaha terkait pengembangan kapasitas stok. Seperti itu. Sini ada pengertiannya dulu sebelum kita menganalisis si dari 100 piece sampai 500 piece itu. Nah, pengertiannya itu benefit cost ratio atau BCR merupakan perbandingan antara total manfaat atau benefit dan total biaya atau cost dalam suatu proyek atau investasi. Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu investasi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Rumusnya itu benefit cost ratio yaitu hasil dari present value of benefit atau PVB dibagi present value of cost atau PVC. Seperti itu. Dan kriteria kelayakannya benefit cost ratio apabila angkanya tuh besar dari 1, usaha itu dianggap layak. Yang berarti layak dan berarti layak itu berarti manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Benefit cost ratio kurang dari 1, usaha dianggap tidak layak. Ini berarti biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Kita lanjut ke net present value. Net present value atau NPV yaitu metode analisis kelayakan investasi yang menghitung selisih antara total manfaat atau benefit dan total biaya cost proyek dalam nilai saat ini atau present value. Nilai uang di masa mendatang harus didiskonto atau dihitung mundur nilainya menggunakan tingkat suku bunga tertentu karena nilai uang berubah dari waktu ke waktu. Contohnya seperti rupiah yang dulunya pada tahun 2021 itu di angka 6.000, sekarang tahun 2025 sudah menyentuh di harga 16.000 terhadap 1 dolar Amerika atau US dollar. Itu contohnya. Terus di sini kita lanjut ke rumus dari net present value. Net present value rumusnya itu sigma dikali hasil dari pengurangan hasil pengurangan dari BT dikurang CT dibagi 1 ditambah R atau tingkat diskonto tanda kurung pangkat T atau periode seperti itu. Di sini juga ada kriteria kelayakannya. Untuk NPV ini apabila lebih besar dari nilai 0, proyek dianggap layak atau menguntungkan secara finansial. Dan apabila NPV kurang dari nilai 0 atau minus, proyek dianggap tidak layak. Sini ada internal of rate atau IRR digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu investasi dengan memproyeksikan persentase hasil pengembalian yang akan dicapai. Kemudian membandingkannya dengan biaya modal atau tingkat bunga yang berlaku. Rumus IRR ini R1 ditambah NPV1 atau net present value pada R1 dibagi hasil pengurangan NPV1 dikurang NPV2 yaitu net present value. Hasil pengurangan net present value pada R1 dikurang net present value pada R2 dan dikalikan R2 dan dikali hasil pengurangan R2 dikurangi R1. Jadi R2 itu tingkat diskonto kedua dikurangi tingkat diskonto pertama. Kita masuk ke analisis hasil perhitungan pada tahun 2020-2021. Di sini bisa dilihat ya. Ada grafik perbandingan nilai present value NPV versus kriteria. Pada tahun 2020, net present value perusahaan Successcon ID ini
yang di Kota Banjarnegara itu menyentuh di harga 108 juta. Tuh, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 80,2 juta. Mengalami penurunan di angka 80,2 juta. Berarti penurunan itu sebesar 20 jutaan. Dan untuk kriteria kelayakan ini dari NPV ini pada tahun 2020 sama 2021 itu dianggap layak karena kita bisa tadi dilihatnya di slide sebelumnya itu kan rumusnya tuh NPV apabila lebih besar dari nilai 0 itu berarti proyek itu dianggap layak. Berarti si NPV ini tuh dianggap layak karena lebih dari 0 seperti itu. Dan di sini ada perbandingan nilai benefit cost ratio atau BCR versus kriteria. Pada tahun 2020 nilai BCR tersentuh di angka 1,08 dan kriteria kelayakan itu 1,0 dan pada tahun 2021 itu di angka 1,15 kriterianya 1,0. Kenapa kriteria pada tahun 2020 sama 2021 ini sama? Karena memenuhi karena nilai BCR pada tahun 2020 sama 2021 itu memenuhi kriteria kelayakan dari si benefit cost ratio ini sebesar 1,0 seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Dari grafik yang nilai benefit cost ratio ini, grafik di slide sebelumnya ini membandingkan BCR yang dihitung dengan kriteria kelayakan, yaitu benefit cost ratio lebih besar daripada angka 1,0. Pada tahun 2020, BCR yang dihitung adalah 1,08 yang berada di atas kriteria 1,0. Pada tahun 2021, BCR meningkat menjadi 1,15 menunjukkan peningkatan efisiensi manfaat dibandingkan biaya karena nilai BCR pada kedua tahun selalu lebih besar dari 1,0. Walaupun tadi ada penurunan ada peningkatan, usaha ini tetap dinyatakan layak berdasarkan indikator BCR. Terus kita lanjut ke perbandingan nilai present value atau NPV di grafik slide sebelumnya itu membandingkan NPV yang dihitung dengan kriteria kelayakan, yaitu NPV lebih besar daripada nilai 0. Pada tahun 2020 NPV dihitung sebesar 100,5 juta. Pada tahun 2021 NPV dihitung sebesar 80,2 juta. Karena nilai NPV pada kedua tahun selalu bernilai positif di atas kriteria kosong, dan yang berarti proyek pengembangan ini dinyatakan layak berdasarkan indikator NPV ini. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari analisis hasil perhitungan dari analisis perhitungan pada tahun 2020 sampai 2021, Bisnis Trip Shop Susken ID ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM menyebabkan ketidakstabilan jumlah pembeli dan pembatasan jam operasional, tingginya minat masyarakat terhadap trip fashion tetap membuka peluang besar yang potensial. Secara finansial, usaha ini terbukti layak untuk dikembangkan berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, nilai benefit cost ratio atau BCR adalah 1,08 dan present value sebesar 100.493.122 jutaan rupiah dan internal rate of return IRR sebesar 18,40%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021 dengan peningkatan BCR menjadi 1,15, NPV positif sebesar 80.276 jutaan rupiah dan IRR
mencapai 22,6%. Karena seluruh indikator kelayakan finansial BCR itu seluruh indikatornya tuh BCR itu lebih besar daripada angka 1, NPV lebih besar dari angka 0, dan IRL lebih besar daripada suku bunga yang telah terpenuhi. Jadi rencana pemilik usaha untuk meningkatkan investasi stok barang dari 100 piece menjadi 500 piece dinyatakan layak secara ekonomis, seperti itu. Dan juga ada saran dari saya kepada owner atau pemilik Successful ID untuk segera merealisasikan rencana penambahan kapasitas stok tersebut guna memaksimalkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar. Selain itu, mengingat adanya kendala pembatasan jam operasional fisik selama pandemi, pemilik juga perlu mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan secara daring atau online demi menjaga stabilitas omset. Jadi pemasaran penjualan itu tidak hanya fokus ke offline seperti kayak membuka toko, terus misalkan dari si staff marketingnya tuh kayak apa namanya tuh menunjukkan brosur di depan toko itu atau mengadakan diskon atau potongan harga, tapi perusahaan juga harus bisa bersaing di dunia digital sekarang. Itu seperti itu, misalkan nanti dari Successcon ID itu bisa membuka toko di TikTok Shop atau di Shopee atau di Tokopedia, seperti itu. Oke, mungkin dari saya segitu yang bisa dianalisis dari PT yang saya pilih, yaitu Successcon ID. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata dari saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.